A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa ala alihi wa ashabihi. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hath ala tamasuk bi kitabillah ibtigha mardati wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, keluarga besar Masjid Berkah Bok yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali sore ini kita sama-sama menambah khazanah keilmuan kita, terkhususnya di dalam bagaimana seharusnya seorang muslim dan mukmin di dalam membina keluarga rumah tangganya. Maka kita melanjutkan pembahasan yang sebelumnya kita bahas, adalah bagaimana seorang atau akhlak budi pekerti seorang istri terhadap suami. Dan insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas bagaimana seharusnya seorang ayah atau kedua orang tua terhadap anaknya. Kalau mungkin kita telah mendengar bagaimana kisah seharusnya anak berbakti kepada kedua orang tua, maka juga seharusnya kita juga mengetahui apa hak-hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Apa kewajiban bapak dan ibu kepada anak-anak, sehingga mudah-mudahan dengan kita semua menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut, anak-anak kita menjadi anak-anak yang menjadi penyejuk mata bagi kedua orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan daripada akhlak seorang ayah dan ibu kepada anaknya, kewajiban seorang ayah dan ibu kepada anaknya, yang pertama adalah husnu ikhtiyari ismil walad. Agar seorang bapak dan ibu memilih nama yang baik untuk anak-anaknya. Karena dengan anak tersebut diberikan nama yang baik, maka nama tersebut akan menjadikan anak tersebut mulia. Bahkan juga bukan hanya namanya, tetapi nama panggilannya juga harus baik. Jangan sampai contoh misalkan namanya sudah baik, namanya Muhammad. Namanya siapa? Muhammad. Muhammad artinya yang terpuji. Namanya Muhammad, biasanya dipanggil apa ini kalau Muhammad di Indonesia? Mat gitu ya. Mat, amat. Kalau Muhammad artinya terpuji. Tapi kalau panggilannya mat, itu mati artinya. Atau amat, mematikan. Padahal namanya bagus, Muhammad. Dipanggil mat, mati. Mati akhlak anaknya. Atau amat, mematikan. Ya, maka sudah seharusnya orang tua memilih nama yang baik dan juga nama panggilan yang baik. Jadi bukan hanya namanya yang baik, tapi nama panggilan yang baik. Saya punya anak namanya Abdullah Hasan. Abdullah Hasan. Saya tanya sama guru saya, ini seharusnya dipanggil apa? Abdullah apa Hasan? Kata guru saya, panggil saja Hasan. Karena kalau Abdullah biasa nanti diubah-ubah, dul. Nah, jadi namanya nggak baik. Padahal namanya baik, tapi dipanggil jadi tidak baik. Contoh paling besar adalah Muhammad. Nama terpuji, baik, bagus, mulia, agung. Tapi ketika dipanggil amat, 360 derajat berubah artinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyukai nama yang baik-baik. Bahkan Rasul itu mengganti nama yang jelek. Kalau ada nama yang tidak baik diganti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kita semua mengenal ada sahabat yang bernama siapa? Abu Hurairah. Ada yang tahu nggak siapa nama asli Abu Hurairah? Kalau di dalam kitab-kitab hadis kita mungkin menemukan nama asli Abu Hurairah adalah Abdurrahman. Tapi itu setelah diganti. Nama beliau yang setelah diganti namanya Abdurrahman. Tapi sebelumnya ketika itu Rasul bertanya kepada sahabat Abu Hurairah, siapa namamu? Beliau menyatakan, nama saya Abdul Ghanam. Atau riwayat lain mengatakan Abdul Syams. Abdul Ghanam itu artinya apa? Hamba kambing. Atau Abdul Syams, hamba matahari. Kata Rasulullah, tidak. Kamu bukan Abdul Ghanam, bukan Abdul Syams, tapi kamu Abdurrahman. Nah, jadi nama yang gak baik, nama yang tidak baik itu diganti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya juga punya guru, ya, atau saya punya seseorang ya kenalan, namanya yang tidak baik atau namanya baik, tetapi sosok yang memiliki nama ini tidak sesuai. Nah, maka diganti dengan yang lebih baik. Jadi kita seperti itu. Kalau punya nama anak-anak yang kurang baik, kurang pas, nggak apa-apa, diganti dengan nama yang baik-baik. Tentu nama yang paling mulia adalah nama yang sesuai atau sama dengan nama para nabi. Ya, baik itu Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Shu'aib, Zakaria, Zulkifli dan semua. Nah, nama-nama yang sama dengan nama-nama Nabi, ini nama-nama yang mulia. Dan wahabbul asma, tetapi nama yang paling dicintai oleh Allah adalah nama yang wa ma hummid wa ubbid. Nama yang ada unsur ha mim dal. Unsur namanya ada hak mim dal. Apa itu? Muhammad, Ahmad, Mahmud, Hamid, Hamdan. Nah, ini nama-nama yang paling dicintai oleh Allah. Atau nama-nama yang ada unsur abdun. Abdurrahman, Abdullah, Abdul Aziz. Nah, ini kayak Ustadz di samping ulun nih namanya Abdul Aziz. Nah, Abdul Aziz, Abdurrahman, Abdurrahim. Nah, ini nama-nama yang mulia. Nama-nama yang mulia dan paling dicintai oleh Allah adalah Muhammad wa ma'ubid. Nama yang ada unsur ha mim dal dan ada abdun. Nah, jadi kalau mau kasih nama yang baik-baik, yang ada abdunnya, gak usah malu. Wah, ini sekarang kan zaman 2021, zaman milenium atau zaman apa ini sekarang? Milenial. Sudah nggak laku zaman nama Abdullah. Sudah nggak laku nama Abdurrahman. Nama Fatimah, nama Zainab, nggak laku sudah. Kita bukan zaman milenial yang kita jadi patokan, tetapi dengan siapa yang kita cintai. Yang kita cintai adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah seharusnya kita menuruti dan mencontoh apa yang diperbuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sejelek-jeleknya nama tentu nama yang sama seperti nama-nama orang kafir. Apa nama-nama orang kafir contohnya? Misalkan John, gitu ya. Atau apa lagi? Boy. Boy. Ya, pokoknya nama-nama orang barat ya, yang tidak ada makna di dalam Islam. Ustadz, bagaimana kalau namanya nama orang Jawa? Nama orang Banjar atau nama orang nama di Sulawesi dan sebagainya. Baik, yang penting memiliki makna yang baik. Tetapi kalau yang dibandingkan dengan nama yang mulia, tentu lebih mulia nama-nama nabi, nama-nama yang ada unsur hak mim dal dan ada abdun. Ya, kalau nama orang Jawa, misalkan siapa nama orang Jawa, misalkan apa nama? Joko. Kemudian apa lagi? Paijo, nggak tahu artinya apa ya. Pokoknya nama-nama Jawa atau nama-nama ya nama daerah kita. Nah, itu baik selama maknanya baik. Yang penting memiliki makna yang baik, maka mudah-mudahan anak tersebut ya bisa sesuai dengan namanya.
Ya, jangan dikasih nama syaiton. Panggilannya siapa? Tony. Wah, kan keren ya. Nama panggilan siapa? Tony. Nama panjangnya Syaitonir Rojim gitu ya. Karena dulu di Yaman sana ada orang ngasih nama anaknya apa? Syaiton. Ditanya, kenapa engkau kasih nama anak Syaiton? Katanya, wahai Syekh, saya punya anak banyak. Saya punya anak lebih dari 7. Saya kasih nama-nama Nabi. Semuanya meninggal. Nah, ini terakhir saya kasih nama Syaiton. Alhamdulillah panjang umur begitu ya. Karena Syaiton memang panjang umur. Tapi jangan juga seperti itu ya. Nah, tentu nama yang paling baik adalah nama-nama Nabi atau nama-nama yang ada unsurnya ha, mim, dal atau abdun. Ya, jadi jangan malu. Ya, jangan malu ngasih nama anak. Justru itu karena kata Rasulullah SAW, min haqqil walad 'alal walid. Hak seorang anak yang ada di dalam diri orang tua adalah ayyuhassin adabah, agar orang tua ini berakhlak yang baik kepada anak, dan wa yuhassin ismah, agar orang tua memberikan nama yang baik kepada anak. Makanya saya kalau diundang tasmiyah itu saya tanya dulu namanya siapa. Nah, kalau susah namanya pasti, habis itu saya ceramahnya tentang agar memberikan nama yang baik. Ya karena kadang ada orang nama itu disingkat-singkat dirangkum-rangkum namanya dan sebagainya. Gak usah. Kita ini orang muslim, orang Islam. Kenapa orang Islam meninggalkan nama yang mulia, nama-nama mulia di dalam Islam? Bahkan memberikan nama anak itu yang gak jelas. Ya belum tentu ada keridhaan di dalamnya. Kenapa orang kita tidak memberikan nama itu anak Muhammad, Ahmad, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Sofia, Aisyah, Khadijah? Bukankah nama-nama ini itu nama-nama yang diridhoi oleh Allah? Ya, nama-nama yang telah diridhoi oleh Allah. Yang kita harapkan itu apa? Yang kita harapkan, bukankah yang kita harapkan ridha Allah? Bukankah yang kita harapkan anak kita diridhoi oleh Allah? Maka justru namanya pun juga harus nama yang diridhoi oleh Allah. Bahkan Rasulullah memilih nama-nama ini untuk menjadi nama anaknya. Nama-nama Nabi. Nama anak Nabi ada Ibrahim, ada Abdullah, ada Fatimah, dan banyak sekali nama-nama baik yang dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak memberikan nama dalam Islam, tapi justru memberikan nama anak dengan nama-nama orang barat. Ya. Bukankah Nabi pernah menyatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia tergolong daripada kaum tersebut. Kalau nama anaknya nama anak orang barat, nah tergolong jadi orang barat. Maka yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, nanti akan dibangkitkan dan dikumpulkan di yaumul mahsyar dengan orang-orang yang sekelompok. Nah, ibu pilih saja, bapak ibu pilih saja, mau sekelompok dengan para nabi dan anbiya atau sekelompok dengan para orang-orang barat dan orang-orang kafir yang tidak mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, Ustadz ini rasis, apa Ustadz ini dan bukan. Kita adalah orang Islam, tentu kita memiliki dustur, kita memiliki aturan, kita memiliki syariat, kita memiliki tuntunan, kita memiliki panutan. Dan panutan kita yang utama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bisa pun nama-nama itu namanya pakai bahasa Arab kalau bisa. Kalau misalkan tidak mau nama Abdun atau nama Ahmad, cari nama yang lain yang pakai bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab bahasa yang mulia. Wah, Ustadz ini nggak cinta tanah air katanya. Kok Arab aja? Justru kita karena cinta tanah air, kita memakai nama-nama Arab. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Bul Arab li thalas, cintailah Arab karena 3 perkara kata Rasul.
Li'anni Arabi, karena aku orang Arab, kata Rasul. Li'annal Qur'an Arabi, karena Al-Qur'an bahasa Arab. Kemudian li'anna kalam ahli jannah Arabi, dan orang-orang yang ada di surga pun berbicara dengan bahasa Arab. Sekali lagi, kalau mulia tentu mulia bahasa Arab. Tapi kalau yang baik, ya bahasa lain pun juga baik selama memiliki makna yang baik. Mohon maaf misalkan ada ya di daerah ya, di sana jauh ya. Kalau memberikan nama anak itu tergantung situasi ketika ibunya melahirkan. Betul ya, ada kadang kayak itu ya. Kalau melihat ada Cikra dikasih nama Cikra anaknya. Cikra itu apa Cikra? Tahu Cikra gak? Gak tahu Tahu Cikra gak? Cikra itu serokan gitu ya, orang bahasa Jawa Cikra. Iya. Atau apa gitu. Ada orang memang seperti itu ketika melahirkan ibunya, ya, ketika ibu suaminya melihat apa yang ada dikasih itu. Ada nama anak dikasih Jaduk, nama anaknya Jaduk namanya. Masya Allah, Jaduk jadi Jaduk Penan anaknya gitu. Ya pokoknya ngasih nama, yang penting nama itu baik. Jadi urutan nama yang pertama paling baik adalah Abdun atau Muhammad. Nah, kedua nanti nama-nama Arab yang artinya baik. Kemudian yang ketiga nama-nama selain Arab yang penting maknanya juga baik. Yang ketiga ini baru yang yang keempat ini yang tidak perlu kita contoh nama-nama orang kafir. Kenapa? Sekali lagi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia tergolong daripada kaum tersebut. Buat apa mulia di dunia kalau terhina di akhirat? Buat apa nama keren di dunia kalau ujung-ujungnya masuk ke seberangnya surga? Seberangnya surga, Bu ya. Nah, kita bahasanya yang seberangnya surga lah gitu ya. Maka mari, yang kalau nama anaknya saat ini kurang baik, ganti, nggak apa-apa. Karena Rasul pun mengganti nama sahabat yang tidak baik. Tadi saya sudah contohkan, ada nama sahabat namanya Abdul Ghanam, hamba kambing, diganti jadi Abdurrahman. Ada Abdul Syams, hamba matahari, diganti jadi Abdurrahman. Diganti, nggak apa-apa. Kita ganti. Guru-guru saya pun juga banyak. Ketika mahasiswa-mahasiswanya banyak nama yang tidak baik, diganti langsung. Diganti. Tidak apa-apa, karena kita ada panutan utama kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah hasanah itu memang harus kita ikuti. Bagaimana Rasulullah memberikan nama anak-anaknya, bagaimana Rasulullah mendoakan anak-anaknya dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sedikit lagi hak dan kewajiban atau kewajiban orang tua yang harus ditunaikan dan dilaksanakan kepada anaknya adalah annahu yambagi lil walid ayyahlika sya'ra ra'sil maulud. Agar orang tua setelah memberikan nama anak yang baik itu menyembelih hewan sebagai akikah untuk anaknya. Kalau anaknya laki-laki, maka akikahnya 2 ekor kambing. Kalau perempuan 1 ekor kambing. Dan setelah diakikah, maka rambutnya anak kita itu digundul. Jadi bukan cuma dicukur. Kan kadang kalau tasmiyah cuma dicukur ya. Nah, justru setelah akikah itu digundul. Rambutnya digundul. Kemudian ditimbang berapa timbangannya. Kemudian dilihat timbangannya dalam bentuk perak atau emas, silahkan. Kemudian timbangan tersebut nilainya perak atau emas itu disedekahkan, sehingga anak tersebut mudah-mudahan menjadi anak-anak yang dermawan. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika Siti Fatimah lahir, diberikan nama yang baik, kemudian digundul, ditimbang rambutnya, kemudian disedekahkan senilai timbangan rambut tersebut dalam bentuk atau dalam jumlah perak. Nah, jadi ini disedekahkan. Tapi kalau kita biasanya dalam bentuk apa? Dalam timbangan emas.
ya, dalam timbangan emas, itu sedekahkan hartanya sehingga mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang dermawan. Saya pernah itu saya sampaikan seperti ini, terus dia bilang, Ustadz, saya nggak tega. Saya nggak tega Ustadz lihat anak saya gundul. Ya silahkan. Ya, nggak tega lihat anak gundul, silahkan. Tapi kalau mau mengikuti sunnah Rasulullah, sudah seharusnya anak itu digundul. Karena kata Rasulullah SAW, kullu gulamin murtahanun bi'aqiqatih. Setiap anak kecil yang baru lahir itu tergadaikan dengan akikahnya. Tuzbahu anhu yauma sabi'ihi, yang mana disembelih di hari ketujuh, wa yukhlaqu wa yusamma. Ketika hari ketujuh digundul dan juga diberikan nama yang baik. Jadi kalau kita punya anak, ya silahkan ya, dari pilih nama anak yang baik, kemudian akikah, kemudian juga digundul anaknya. Enggak apa-apa, tega-tegain aja juga, masih gundul juga, masih kecil juga, ya, masih kecil, gundul, timbang seberat apa timbangan rambutnya, nanti disedekahkan. Itu rambut anak itu biasanya nggak berat kok, nggak berat biasanya. Paling berat itu mungkin ya 1 gram berat ya, 1 gram atau lebih. Nggak ada yang lebih dari nggak ada yang nyampe lebih dari 2 gram. Ada nggak anak kecil tapi yang 7 hari ya, 7 hari, jangan yang udah 1 bulan baru digundul ya, yang 7 hari baru lahir, nah, habis akikah, habis tasmiyah digundul. Nah, itu paling berat ditimbang 1 gram. Saya punya anak, saya timbang beratnya 0,9 gram ya, 1 gram lah, saya hitung 1 gram gitu ya. Tapi karena belum ada yang disedekahkan, jadi rambutnya disimpan aja dulu ya. Yang penting timbangannya tahu. Nanti kalau ada lebih baru kita sedekahkan. Nah, gitu. Itu haknya anak yang harus ditunaikan oleh orang tua. Nah, mungkin ini sebagian kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang tua sebagai ikhtiar. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak kita menjadi anak-anak yang bermanfaat. Kita kasih nama yang baik, kita akikah, kemudian kita gundul dan kita timbang daripada rambutnya, dan kita sedekahkan seberat timbangan emas atau perak. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wabil khusus bagi yang berbicara, kita berharap dan berdoa mudah-mudahan kita semua yang suami dijadikan suami-suami yang soleh, istri kita dijadikan istri-istri yang soleha, anak-anak kita menjadi penyejuk mata bagi kedua orang tua di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.